Hai teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang 10 tesis Mohis dalam ajaran Mohisme. Seperti apa itu? Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, sebelum kita membahas 10 tesis Mohis, marilah terlebih dahulu kita melihat riwayat Moche, siapa itu Moche, dan juga latar belakang munculnya pemikiran Moche ini. Moche hidup pada akhir abad 5-4 sebelum Masehi. Dia adalah pengkritik utama ajaran Konfusius dan Taoisme. Moche dan pengikutnya merupakan orang pertama yang membuat argumentasi dan perdebatan filosofis di Cina. Tetapi berbeda dengan filsuf lain, filsafat Moche tidak mendasari ajaran filosofis moralnya dari prinsip moral tertinggi, tetapi lebih kepada pencapaian standar moral yang tetap. Dan ajarannya ini diringkas dalam 10 tesis dalam manuskrip Moche yang akan kita lihat berikutnya. Pokok tesisnya yang terkenal adalah manusia mempunyai kewajiban untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat dalam semangat cinta universal. Selain itu, Moche juga mendirikan komunitas kuasi religius dan paramiliter, dan ia membantu negara-negara kecil yang terancam oleh negara-negara besar yang memiliki keahlian dan teknologi persenjataan yang lebih kuat. Oke teman-teman, setelah kita melihat riwayat hidup dan juga latar belakang munculnya pemikiran Mohis, sekarang kita akan membahas tentang 10 tesis Mohis dalam ajaran Mohisme. Tesis yang pertama adalah mengangkat orang yang kompeten. Menurut Moche, prinsip fundamental pemerintahan yang baik adalah mengangkat orang-orang yang berharga dan mampu menduduki jabatan, apapun status sosialnya. Jadi, seorang raja yang baik memilih orang-orang untuk menduduki jabatan kenegaraan, bukan karena status keluarganya, tapi karena ia memiliki keahlian dan kemampuan yang memadai. Tesis yang kedua adalah mengutamakan kesatuan atau sejalan dengan pemimpin. Jadi menurut Moche, ketertiban masyarakat akan tercipta bila adanya kesatuan, yang mana para pemimpin berusaha menerapkan kebenaran moral secara konsisten, dan semua orang memiliki kesamaan konsep tentang kebenaran moral atau I. Tesis yang ketiga adalah cinta universal. Menurut Moche, segala bentuk kekacauan yang terjadi di dunia ini sesungguhnya berakar pada sikap egois, yang mana setiap orang lebih mementingkan kepentingannya sendiri ketimbang mengorbankan dirinya demi orang lain. Jadi, menurut Moche, masyarakat madani akan tercipta bila setiap orang tidak lagi membeda-bedakan, melainkan saling memperhatikan satu sama lain. Tesis yang keempat adalah menentang agresi militer. Moche adalah salah satu tokoh yang menentang perang, karena bagi dia, perang sangat tidak menguntungkan dan tidak sesuai dengan ren atau kebenaran moral. Selain itu, Moche juga menjelaskan dan membedakan antara perang yang adil dan perang yang salah. Dia katakan bahwa perang adil dijalankan oleh orang benar untuk menggulingkan penguasa yang jahat. Tesis yang kelima adalah menghemat pengeluaran. Menurut Moche, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu menghemat pengeluaran dan juga tidak berfoya-foya. Baginya, keindahan bukanlah hal yang harus dikejar. Yang diprioritaskan adalah fungsi dan bukan bentuknya. Oleh karena itu, pemikiran Moche seringkali dikaitkan dengan utilitarianisme. Tesis yang keenam adalah hemat dalam pemakaman. Tesis ini masih punya hubungan dengan tesis kelima, tetapi dalam tesis ini yang ditekankan adalah hemat dalam pemakaman. Dalam tesis ini sebenarnya Moche ingin mengkritik kaum bangsawan yang selalu memperpanjang masa kabul
dengan praktik-praktik yang mewah. Ia menuduh mereka sebagai orang yang tidak benar secara moral, karena apa yang mereka lakukan tidak berguna untuk menyelesaikan persoalan dunia, namun justru menambah beban rakyat. Dan memang poin ini menjadi salah satu kritik Moche terhadap praktik kaum Konfusius. Tesis yang ketujuh adalah kehendak Tian. Jadi dalam pemikiran Moche, kehendak Tian merupakan kriteria kebenaran moral atau yang disebut Yi. Tian merupakan makhluk ilahi yang mengganjar yang baik dan menghukum yang jahat. Oleh karena itu, pemikiran Moche sebenarnya bertentangan dengan kaum Rucia yang memiliki pandangan bahwa Tian sebagai kekuatan moral misterius yang tidak langsung berhubungan dengan persoalan manusia. Tesis yang ke-8 adalah penjelasan tentang roh-roh. Menurut Moche, suburnya sikap tak bermoral dan kekacauan sosial serta politik yang terjadi di tengah masyarakat, salah satunya dipengaruhi oleh hilangnya kepercayaan akan roh-roh yang memiliki kekuatan. Jadi menurut Moche, ketertiban sosial dan moral dapat ditumbuhkan dengan mengajarkan kepercayaan akan eksistensi roh-roh yang mempunyai kekuatan ilahi. Tesis yang ke-9 adalah menolak musik. Berbeda dengan ajaran Konfusius yang menegaskan bahwa musik, jika dipertunjukkan sesuai dengan aturan tradisional, memiliki peran untuk membangkitkan tatanan moral dan mengembangkan kebajikan. Moche justru menekankan bahwa manusia yang memiliki ren menentang hiburan musik yang berlebihan dan kemewahan lainnya yang dinikmati oleh penguasa dan pejabat-pejabat, karena menurutnya tindakan seperti itu sebenarnya pemborosan sumber daya yang sebenarnya dapat dipakai untuk memberi makan dan pakaian kepada rakyat. Tesis yang ke-10 adalah menolak fatalisme atau nasib. Moche menolak fatalisme karena menurutnya fatalisme tidak dapat mencapai 3 kebaikan utama yang diinginkan oleh manusia, yakni kemakmuran, populasi yang banyak, dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, fatalisme tidak menentukan hidup manusia dan bukan Tianni seperti yang diajarkan Konfusius. Jika manusia percaya pada fatalisme atau pada nasib, maka segala usaha manusia tiada berguna lagi atau nihil. Jadi teman-teman, demikianlah 10 tesis yang menjadi pokok ajaran atau pemikiran Moche, yang mana Moche lebih menekankan cara bertindak daripada nilai tindakan itu sendiri. Menurutnya, kebajikan atau kualitas manusia yang dikehendaki ditentukan oleh kebenaran tindakan moralnya. Jadi teman-teman, demikianlah penjelasan tentang 10 tesis Mohish dalam ajaran Mohisme. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.